Semangat Bapak Ibu? Semangat ya? Udah akhir bulan, ya biasanya semangat. Nggak tahu, mungkin sebagian semangat gitu ya. Kalau yang tanggal 1 semangatnya kenceng. Semangat. Tanggal 10 semangat. Kalau udah akhir bulan semangat. Ngat. Udah sampai ujung dah ya. Udah dompetnya udah mulai agak menipis gitu ya, jadi semangatnya agak beda. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan, suatu kehormatan boleh melayani Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu. Kita semakin belajar, semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita semakin diubahkan, semakin hari seperti Yesus Tuhan, amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mungkin ada teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan? Lambaikan uang juga boleh? Ada Bapak Ibu? Nanti teman-teman Asyir boleh samperin, terus kemudian nanti ada mungkin kebutuhan Bapak Ibu untuk didoakan, untuk ada sesuatu yang untuk dilayani. Nah, Bapak Ibu bisa kasih tahu ke Asyir, ke teman-teman Asyir, nanti akan dihubungi. Baik Bapak Ibu, ada? Kalau ada nanti teman-teman Asyir silakan samperin. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya mau sharing tentang satu tema, yaitu saya mau kasih judul sharing saya pagi ini dengan judul menghidupi iman. Nah, ya, menghidupi iman. Nah, baik Bapak Ibu, kita mau baca di 1 Raja-Raja 19, 7 sampai dengan 18. Pada bawa Alkitab Bapak Ibu? Handphone pasti bawa. Ada Alkitabnya kan di dalam ya? Nah, kalau ada kita mau baca sama-sama. Mungkin media bisa juga bantu. Nah, saya bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 7 sampai ke 18. Ini cerita tentang bagaimana Elia ketika dia setelah membunuh nabi-nabi Baal kemudian lari ya. Kalau khotbah saya sebelumnya, kalau Bapak Ibu ikuti, bagaimana Elia itu mengalami stres, depresi, ya, udah ngalahkan nabi-nabi, nggak taunya malah diancam sama satu orang wanita, kemudian dia lari, gitu ya. Nah ini saya mau lanjutkan ceritanya, begini. Di 1 Raja-Raja 19, 7 sampai dengan 18 saya bacakan. Waktu dia pergi, udah pergi nih, terus kemudian di ayat yang ke-7, 1 Raja-Raja 19, 7, bilang begini. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, Elia ini, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan berapa lama? 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nah Bapak Ibu, gunung Horeb itu disebut juga gunung Sinai ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firmannya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu
mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi. Pertanyaannya sama juga, Tuhan nanyanya sama lagi yang kedua kali. Tuhan nanyanya gini, apakah kerjamu di sini hai Elia? Apa jawab Elia? Sama juga dengan jawaban pertama. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Bapak Ibu, dia udah jalan, berapa lama? 40 hari, 40 malam. Itu nggak dekat Bapak Ibu, 40 hari, 40 malam. Nanti Bapak Ibu cek kalau pakai Google Map, 40 hari, 40 malam itu bisa dari mana sampai kemana. Nanti aja ya, di rumah sekarang dengerin sharing saya. Amin. Lah, juga Yehu anak Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Maka siapa yang terlepas dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terlepas dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita Bapak Ibu baca dari awal bagaimana Elia ini ketika dia menyatakan kehadiran Tuhan, ya, di Gunung Karmel itu nabi-nabi Baal itu kemudian dibunuh karena tadi diancam sama satu orang, Isabel itu, kemudian dia lari. Ya, dia lari kemudian mengeluh sama Tuhan, marah sama Tuhan, emosinya terganggu, stres. Ya. Tapi anehnya Tuhan kasih dia makan melalui malaikatnya dan dia berjalan 40 hari 40 malam. Enggak ada sesuatu yang istimewa. Dia berjalan 40 hari 40 malam dan itu Bapak Ibu sangat jauh. Saya pastikan itu sangat-sangat jauh. 40 hari 40 malam Tuhan biarkan aja Elia pergi. Dengan, kalau saya baca ini dengan hati yang mungkin dongkol, marah, kecewa sama Tuhan, marah, kecewa sama Raja Israel, marah sama rakyat Israel, kok meninggalkan Tuhan ya, kok enggak menyembah Tuhan ya, kok enggak belajar dari hal-hal yang dulu ya, bagaimana kalau bangsa itu meninggalkan Tuhan, pasti ada celakanya. Makanya Elia bilang, nih Tuhan nanya, kamu ngapain Elia? Saya lari Tuhan, saya telah melayani engkau, tapi ini bangsa Israel nih, ya, udah membunuh nabi-nabi, udah nggak percaya lagi sama kamu. Bahkan saya nabi pun satu-satunya, ada tinggal satunya nih, bahkan akan dibunuh. Dongkol, kesel Elia. Tapi Tuhan biarkan Elia berjalan 40 hari, 40 malam. Selama 40 hari, 40 malam mungkin banyak hal yang Elia pikirkan. Ada kekesalan, kemarahan, ada emosi-emosi yang dia mungkin ingin sampaikan ke Tuhan, ada protes segala macam. Nah Bapak Ibu, apa sih yang kita pelajari dari apa yang terjadi di Elia ini? Yang pertama, bahwa seringkali juga dalam hidup kita mengimani itu, kita percaya kepada Tuhan itu dengan perasaan kita. Hal yang pertama, kita mengimani, menghidupi iman kita itu dengan perasaan. Ya, kalau kita tadi menyembah Bapak Ibu, ada yang merasakan hadirat Tuhan ya. Bagaimana ketika mungkin datang dengan banyak persoalan ya, bisa kemudian ketika menyembah Tuhan, kemudian keluar air mata ya.
nangis ya, bukan hanya air mata, kadang-kadang ingus juga keluar, saat-sot gitu ya. Menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, saya juga menikmati hadirat Tuhan. Saya senang ya ketika kita menyembah Tuhan, datang berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan, emosi kita dipulihkan. Emosi kita dipulihkan Bapak Ibu ya. Ada rasa tenang dekat sama Tuhan, ada rasa damai. Ketika kita ingat masalah kita, wah bagaimana ketika kita menyanyikan lagu-lagu itu menguatkan kita. Kita tenang, ya ada satu sukacita. Wah pokoknya kita dekat sama Tuhan, pokoknya Tuhan itu dekat sama kita. Tuhan itu baik banget sama kita. Tapi ada kalanya ketika kita datang, kita melihat sebelah kita udah nangis, air matanya udah banyak, tisunya udah mungkin udah bergulung-gulung, ingusnya juga ada kemana-mana. Tapi kita kok nggak merasakan apa-apa ya gitu ya. Ini Tuhan kok jauh banget gitu. Kadang Tuhan dekat, kadang jauh, ya kan? Kok yoyo gitu. Kadang ada yang merasa di sini, wah Tuhan begitu dekat. Ya, wah begitu Tuhan mengasihi kita, pulang dari ibadah karena masalah parkir aja kemudian, wah udah ngomongnya udah yang aneh-aneh gitu loh, udah kayaknya kok jadi Tuhannya malah makin jauh gitu. Ya, kalau di sini, wah menyembah Tuhan tangannya diangkat tinggi-tinggi, merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan, aku nggak pingin yang lain, aku hanya pingin Engkau saja Tuhan. Pokoknya aku hanya pingin Engkau, aku pokoknya suka sama Engkau Tuhan. Pokoknya yang aku pingin ini cuma Tuhan aja. Enggak, aku enggak mau yang lain Tuhan. Mobil enggak. Yang lain Tuhan, handphone baru enggak Tuhan. Pokoknya aku maunya Tuhan, Engkau saja Tuhan. Ya, sekali pulang ya kan lihat teman mobilnya baru, aduh Tuhan, kok hidup aku begini terus Tuhan. Baru di dalam ibadah ngomongnya mengasihi Tuhan. Pokoknya maunya Tuhan aja, ya. Udah keluar udah beda. Kayaknya Tuhan, saya udah ibadah, udah baca firman Tuhan, kok hidup saya masih begini-begini, kok dia lebih baik. Aduh Tuhan. Ya, emosinya mulai keganggu lagi nih. Sering kali Bapak Ibu seperti itu? Enggak ada yang ngaku ya. Yang saya omongin memang orang Singapura Bapak Ibu. Tapi dengar-dengar orang Singapura ini udah pindah ke sini sih. Jadi bagaimana kita mengalami Tuhan dengan perasaan? Bapak Ibu bukan berarti salah, enggak. Ya, tapi emosi-emosi kita dipulihkan Tuhan. Saya senang kalau misalnya setiap kali ibadah saya itu selalu membayangkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan dalam hidup saya. Saya membayangkan bagaimana ketika di Wahyu, seperti dibilang di Wahyu, bagaimana tua-tua itu melemparkan mahkotanya di hadapan Tuhan. Wah, saya membayangkan begitu luar biasanya kemuliaan Tuhan, dan kita merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya. Amin Bapak Ibu. Tapi seringkali juga emosi-emosi kita ini mengganggu kita dalam mengalami Tuhan. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, kok Tuhan gak dekat sama saya, kok Tuhan biarkan saya, kok saya gak ngalamin Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar kita gak mengalami Tuhan? Apakah benar bahwa Tuhan itu tidak dekat kepada kita? Apakah karena perasaan kita membuat Tuhan itu jauh dari kita? Tuhan itu hadir dalam setiap kondisi hidup kita, amin. Baik kondisi hidup kita baik, lagi senang, walaupun enggak, Tuhan tetap hadir Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali Tuhan biarkan Elia ini mengalami pemulihan emosinya. Dibiarkan Elia itu berjalan 40 hari. Berapa waktu lalu saya baca sebuah artikel, jadi kalau orang yang stres itu Bapak Ibu, kalau kita ngalami stres, tekanan, ternyata apa yang mesti dilakukan itu nggak boleh diem, harus beraktivitas katanya. Ya, kalau yang suka lari, ayo lari, pokoknya olahraga, nggak boleh diem. Jadi ternyata ilmu itu udah ada nih di sini nih, udah diajarkan dulu sebelumnya. Jadi Tuhan biarkan Elia pergi 40 hari 40 malam jalan supaya ia boleh mengalami pemulihan. Nah, seperti itu juga dalam hidup kita. Ketika kita menghidupi iman kita, ketika kita datang kepada Tuhan, emosi-emosi kita dipulihkan sama Tuhan. Ada sukacita, ada damai, ya. Kemudian kita mulai bisa melihat Tuhan. Ketika kita datang masalah, biasanya masalahnya begitu lebih besar daripada Tuhan.
Tapi ketika Tuhan memulihkan emosi-emosi kita, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah-masalah kita. Nah, saya rindu setiap kita juga mengalami emosi-emosi kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah-masalah yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Nah, cuman jadi masalahnya seringkali tadi emosi-emosi kita itu gampang berubah. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau ada hal-hal yang baik, ya kan, kita doanya mantap. Doanya wah pokoknya seru gitu ya. Doanya pokoknya meyakinkan. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Di rumput yang hijau yang membaringkan aku, ya kan? Wah, lagi baik nih. Kalau lagi nggak baik, doanya nggak beda. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu loh, ya kan? Kayak Tuhan Yesus waktu mau disalib gitu ya. Doanya udah mulai beda nih, karena emosinya naik turun. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana kita boleh menyembah Tuhan tidak didasarkan oleh emosi-emosi kita. Ya, mau dalam emosi kita baik, walaupun nggak baik, kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, bahwa Tuhan itu baik atas hidup kita. Kita mungkin nggak merasakan, tapi percayalah, Dia berjanji Immanuel, Allah beserta kita. Jadi pegang itu, jangan berdasarkan atas emosi-emosi kita. Tapi salah nggak sih emosi-emosi kita kalau dipulihkan Tuhan? Enggak, sangat bagus. Jangan salah nangkep ya, sangat bagus. Saya juga pingin setiap hari emosi-emosi saya dipulihkan Tuhan. Yang kalaunya suka marah, kemudian emosi kita dipulihkan, wah mulai sabar. Ya, yang suka mungkin ngomongin orang, wah mulai, oh iya nggak boleh nih ngomongin orang, nggak boleh gibah, ya kan? Wah mulai penguasaan diri. Nah, emosi-emosi kita dipulihkan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus kemudian apa sih yang dilakukan selanjutnya? Kita mau baca di ayat yang ke-11, saya bacakan Bapak Ibu. Kemudian Tuhan nanya lagi nih ke Elia. Ayat yang ke-11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tadi saya bilang bahwa 40 hari Elia itu pergi ke Gunung Horeb, ke Gunung Sinai. Masih ingat apa yang terjadi di Gunung Sinai sebelum-sebelumnya? Pasti tahu ya, di mana 2 loh batu dari Tuhan itu diberikan kepada Musa. Nah, Bapak Ibu nanti kalau baca, apa sih yang terjadi ketika Musa itu menerima loh batu? Mungkin ada yang masih ingat ceritanya. Ketika Musa naik ke atas gunung itu kondisi di gunung itu sangat menakutkan. Ada petir, ada api, ya, ada asap, ada suara sangkakala. Sampai-sampai orang Israel bilang gini, Musa, enggak usahlah kami naik ke sana, kamu aja yang ke sana. Nanti Tuhan ngomong sama kamu sampaikan aja ke kami. Ya, kalau bahasa Melayunya, Tuhan sampaikan aja ke kami ikutin apa kata kau, katanya. Ya, kayak gitulah kira-kira Bapak Ibu ya. Saking takutnya, karena apa? Saking kekudusan kehadiran Tuhan itu luar biasa. Tapi anehnya di gunung yang sama Elia ada di situ dan kejadiannya mirip, tapi ternyata apa? Tuhan gak hadir di sana. Ya, ada angin, anginnya Bapak Ibu, angin yang memecah gunung, memecah batu-batu. Tapi Elia yang lihat nggak ada Tuhan di sana. Tapi kalau di zaman Musa, Tuhan hadir. Bangsa Israel nggak berani mendekat di gunung itu. Ya, kita lihat bagaimana kemudian di gunung yang sama Musa melihat api, semak yang nggak kebakar. Tuhan hadir di situ dan berbicara kepada Musa.
tapi di gunung yang sama dia tidak melihat kehadiran Tuhan di situ. Sampai ternyata apa yang hadir di situ? Kejadian apa? Ketika angin sepoi-sepoi. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita terjebak dengan masa lalu, pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan kita dalam menghidupi iman kita. Jadi masa lalu, pengalaman-pengalaman kita belum bisa dijadikan patokan bahwa itulah kebenaran. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang terjadi pada Musa sama Elia di gunung yang sama, kejadiannya mirip, tapi Tuhan nggak datang dalam hal-hal yang spektakuler. Dia datang dalam angin yang sepoi-sepoi. Kita seringkali mencari sesuatu yang kalau wah heboh-heboh, kita merasa Tuhan hadir di situ. Kalau nggak heboh, Tuhan nggak hadir di situ. Nah, kita punya mindset yang salah. Iman kita dibangun ketika kita mendengar kesaksian. Ya, wah kesaksiannya bagus, wah semangat ke komsel ketika dengar sharing, wah semangat. Bagus nggak? Bagus. Saya seringkali ketika udah males mau komsel, pergi paksa-paksa deh ke komsel. Wah dengar sharing dari teman, wah pulang-pulang semangat lagi. Syukur tadi kita ke komsel, kalau enggak kita enggak dikuatkan. Nah seringkali Bapak Ibu kalau ke komsel seperti itu, ya, wah syukur deh tadi ke komsel, kita diingatin Tuhan lagi. Bagaimana pekerjaan Tuhan, wah kita masih giat lagi dalam Tuhan. Ya, kita dengar kesaksian-kesaksian, pengalaman, pengetahuan. Nah tapi iman kita enggak boleh bergantung sama pengalaman, sama pengetahuan. Boleh nggak dipakai untuk mengalami Tuhan? Boleh sekali. Tapi tadi pengalaman, pengetahuan, kesaksian itu belum tentu cocok untuk kita. Ya, punya waktu, punya sangat subjektif, punya tempat, punya orang yang berbeda-beda. Nah, jadi kita nggak boleh menghidupi iman itu dengan pengalaman atau pengetahuan. Jadi pengalaman Musa dan Elia di gunung yang sama itu ternyata berbeda. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita ini kalau baca Alkitab masih ingat tentang cerita tentang tembok Yeriko? Ya. Wah, kalau bangsa Israel ketika masuk ke tanah Kanaan, ada tembok Yeriko dikelilingi berapa kali? Berkali-kali ya, 13 kali dikelilingi. Satu hari sekali, hari ketujuhnya 7 kali. Nah, kalau dulu kita diajarkan, wah kalau mau masuk satu tempat kita mesti berdoa, doa keliling Bapak Ibu. Salah nggak sih? Bagi saya bilang enggak. Tapi hal ini nggak bisa kita lakukan tepat seperti ini Bapak Ibu. Ya, Musa dikasih tahu, Yosua dikasih tahu untuk mengelilingi tembok itu. Perintah itu hanya untuk bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu, untuk melindungi tembok Yeriko. Nggak bisa kemudian kita gunakan ayat ini kemudian kita keliling-keliling. Kecuali kalau Tuhan memang secara spesifik itu ngomong ke kita. Kalau enggak. Itu untuk orang Israel Bapak Ibu. Ya, bukan mau beli rumah kemudian ya kita kelilingi yuk, suami istri bergandengan tangan. Kelilingi. Saya takut malah Bapak Ibu ditangkap sama satpam. Enggak jelas ini mau ngapain nih katanya. Iya kan? Ngeri juga kan, ini mau ngapa nih katanya, mau ngintai nih gitu loh. Jadi hal itu spesifik untuk masa itu. Tapi apakah enggak boleh? Tadi saya bilang, boleh kalau Tuhan ngomong secara spesifik. Nah, tapi kita belajar. Kalau gitu, Alkitab kita enggak boleh dong melakukan seperti itu. Enggak Bapak Ibu, boleh. Yang kita tangkap apa arti makna dari kejadian itu. Kita belajar kalau misalnya apa sih makna dari bangsa Israel mengelilingi itu, tembok Yeriko itu. Ya, kita belajar bagaimana bahwa tadi bagi manusia mustahil, bagi Tuhan nggak dari mustahil. Mana mungkin keliling tembok-tembok itu terus kemudian tembok itu roboh, nggak masuk akal Bapak Ibu. Ya kan? Tapi dengan bangsa Israel taat, setia, ya, percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Nah, itu yang kita pelajari Bapak Ibu. Jadi bukan muter-muternya Bapak Ibu, bukan keliling-kelilingnya, tapi yang kita pelajari bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan hal-hal yang nggak masuk akal.
untuk melakukan hal-hal yang mungkin menurut pengetahuan kita terbatas. Ya, bagaimana bangsa Israel itu belajar taat. So keliling-keliling niup-niup mau dia. Nah, kita belajar taatnya, kita belajar setianya, kita belajar bagaimana bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang kita pelajari Bapak Ibu. Ya, jadi enggak pengalaman-pengalaman itu kita pakai benar-benar langsung kemudian kita praktekkan. Ya. Karena merasa bahwa Petrus itu berjalan di atas air. Wah, Bapak Ibu nanti mungkin habis kebaktian kemudian ke Sungai Kapuas. Kebetulan nih hari Bakcang nih, ya kan. Wah, maulah kemudian jalan di atas Sungai Kapuas. Bapak Ibu kalau sebelum melakukan itu saya harap hubungi Kojono. Tanya kapan penghiburannya. Ya, jadi biar disiapin nih penghiburannya gitu loh ya. Karena saya khawatir nanti kalau Bapak Ibu jalan, kemudian nanti kita akan ketemunya nanti di ibadah penghiburan ketemunya di situ. Jadi pengalaman-pengalaman itu, pengetahuan-pengetahuan itu bagus, baik. Tapi nggak bisa sepenuhnya digunakan untuk kebenaran. Jadi kita tidak bisa menghidupi iman kita dengan pengalaman atau pengetahuan itu. Nah, jadi ada satu pendeta namanya James Sakara. Ini seorang pastor di gereja Kristen Zambia. Jadi kejadiannya mungkin beberapa tahun yang lalu. Ini pendeta bilang bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia bilang, wah ini perintah, saya juga akan lakukan. Jemaatnya udah bilang, Pak jangan Pak. Ya kira seperti itulah ya. Pak jangan lakukan. Nanti kalau Bapak lakukan, mati iya, bangkit enggak. Repot semuanya. Wah tapi dia ngotot Bapak Ibu. Akhirnya 3 orang jemaatnya itu bantu nguburin dia. Dia di Zambia, ini kisah nyata. Dan apa yang terjadi? Betul Bapak Ibu. Dia 3 hari dikubur itu bukan dalam bentuk peti ya. Tapi dikubur benar-benar ditimbun tanah. Jadi dia dikubur hidup-hidup. 3 hari kemudian kok ditunggu-tunggu nggak bangkit, nggak datang ke jemaatnya. Nah waktu dikunjungi, waktu digali, iya betul. Bangkit enggak, mati ada. Ya. Bahkan 3 orang ini akhirnya 1 menyerahkan diri ke polisi dan 2 ini lagi dicari karena dianggap akan ada tindak kriminal di sana. Nah jadi salah menafsirkan, salah ayat, salah iman. Ya, jadi konteksnya salah. Jadi seperti itu yang terjadi pada pendeta James ini. Nah jadi pengalaman-pengalaman itu baik bagi kita, tapi bukan sebuah kebenaran. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu tidak menggunakan pengalaman-pengalaman kita, tidak menggunakan pengetahuan-pengetahuan kita untuk menggapai Tuhan. Bagus nggak pengalaman-pengalaman pendeta, teman-teman komsel bagus, menguatkan iman kita. Tapi kita nggak bisa ngikutin sama persis seperti itu. Jadi kalau dia dikasih sesuatu yang dari Tuhan, itu khusus untuk dia. Untuk kita mungkin nggak sama, beda. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu niru, nanti makin masalah. Sama seperti Pak James ini, ya. Kalau ngikut-ngikut malah nggak bangkit Bapak Ibu. Jadi pengalaman-pengalaman itu sangat subjektif. Jadi kita belajar apa sih makna dari kesaksian-kesaksian itu. Ya. Misalnya kita belajar, oh dia itu ternyata taat kepada firman Tuhan. Oh ternyata dia ini tekun melakukan firman Tuhan. Oh apa sih dia ini selalu bergantung kepada Tuhan. Nah itu yang kita pelajari dari kesaksian atau pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat. Ya, jadi sekali lagi tidak langsung mentah-mentah meniru. Ya, jadi itu yang kita pelajari dari kesaksian atau pengetahuan. Jadi iman kita tidak bergantung dari kesaksian atau pengetahuan saja. Nah yang ketiga, bagaimana Elia kemudian hidup yang kita pingin capai. Ya, hidup yang ketiga itu menghidupi iman karena percaya. Nah, ini yang mau kita capai. Nah, khotbah saya singkat, teman-teman pemusik boleh bantu ke depan. Saya rindu habis saya sharing, kemudian kita nyanyikan sebuah lagu, kita kemudian mempraktekkan apa yang saya sharekan siang ini. Jadi saya bacakan ayat yang 14 dan ke-15-nya.
Jawabnya, waktu ditanya tadi ya, aku bekerja segiat-giatnya. Dan kan sebelumnya ayatnya bilangnya begini, apa kerjamu di sini hai Elia? Nah, jawab Elia begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kemudian ayat yang ke-15-nya Tuhan bilang begini kepada Elia. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. 40 hari Elia itu berjalan, itu sangat-sangat jauh Bapak Ibu. Jauh, sangat-sangat jauh. Ya. 40 hari udah jalan, terus kemudian Tuhan bilang gini, apa kerjamu di sini Elia? Wah, Elia kemudian juga tetap mengungkapkan kekecewaannya. Dia tetap merasa kesel sama Tuhan, mungkin kesel sama bangsa Israel, sama raja Israel. Terus kemudian Tuhan bilang, oke, pergilah, ya, keluar dari guamu, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Udah pergi 40 hari, pulang lagi gitu loh ya. Nah Bapak Ibu masih ingat waktu itu belum ada gokar Bapak Ibu ya, belum ada bis. Jadi mesti apa? Jalan kaki. Waktu dia pergi itu jalan kaki. Nah kemungkinan besar dia pulang juga dengan jalan kaki. Udah pergi jauh, balik lagi pakai jalan kaki. Tapi apa yang dilakukan Elia ini luar biasa Bapak Ibu. Apakah dia memberontak kepada Tuhan seperti Yunus? Menyingkir sampai dia ditelan ikan? Enggak. Dia akhirnya pergi Bapak Ibu. Dia tahu bahwa sekarang dia mungkin kesal, kecewa sama Tuhan, mungkin dia marah, tapi ketika Tuhan bilang pergilah, kembalilah ke jalanmu, dia tetap pergi, dia tetap kembali ke jalannya, dia tetap melakukan firman Tuhan. Nah kita mau belajar bagaimana Elia ini taat kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan. Mungkin dia merasa kondisinya nggak baik-baik aja, marah, kesel, tapi karena Tuhan yang ngomong, ya udah, saya lakukan. Iman yang percaya, bukan karena tunggu ada bukti. Bukan seperti Thomas yang tanya kepada Yesus, buktinya mana kalau engkau bangkit. Ya. Kita mau belajar juga dari seorang pewira di Kapernaum. Masih ingat cerita tentang pewira ini? Suatu kali Tuhan Yesus lagi ada di Kapernaum, terus kemudian pewira ini datang kepada Yesus. Ya, dibilang, Yesus, hambaku ini sakit, tolong sembuhkan dia. Tuhan Yesus bilang oke. Kayaknya terjemahannya seperti itu Bapak Ibu ya, nggak persis seperti yang saya ngomongin. Oke, saya akan pergi, saya akan sembuhkan dia. Tapi pewira ini luar biasa Bapak Ibu. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, nggak perlu kamu ke sana, nggak perlu kamu ke rumahku. Kamu ngomong aja sepatah kata. Hambaku akan sembuh. Karena aku nih pewira. Di bawahku juga banyak prajurit. Kalau aku bilang pergi ke sana, nih prajurit saya juga pasti ke sana. Kalau saya bilang ke situ, dia pasti juga akan ke situ. Jadi Tuhan, kamu bilang jangan ngomong sepatah kata, hambaku sembuh. Tuhan Yesus itu sampai terkagum-kagum melihat pewira ini. Luar biasa, sampai Tuhan Yesus bilang memuji, di Israel gak pernah saya lihat iman sebesar ini. Gak ada iman sebesar ini. Gak perlu dulu ada kehadiran Tuhan. Gak perlu dulu ada perasaan, ada Tuhan. Gak perlu dulu ada pengalaman-pengalaman, mungkin ditumpang tangan, ya, kehadiran Tuhan, gak perlu. Dia nggak perlu seperti itu, si pewira ini. Dia percaya kalau Tuhan ngomong pasti terjadi. Nggak perlu perasaannya enak, tunggu santai, tunggu dekat dengan Tuhan, tunggu nyaman, tunggu ada pengalaman. Kalau pengalaman lalu Tuhan mungkin tumpang tangan. Oh ini nggak perlu pengalaman itu. Pokoknya Tuhan kalau ngomong ya satu kata, ini hambaku pasti sembuh. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus memuji iman itu, dibilang hambamu sudah sembuh. Hambanya juga saat itu juga sembuh Bapak Ibu. Kita pingin punya iman yang seperti itu, yang gak gampang diombang-ambingkan sama perasaan kita. Karena perasaan kita bisa menipu kita.
Ya, pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan kita itu belum cukup Bapak Ibu untuk menghidupi iman yang karena percaya ini. Kita juga masih ingat, Bapak Ibu masih ingat tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu cerita yang sangat-sangat saya suka, ya, iman yang begitu luar biasa. Masih ingat ya Bapak Ibu ya cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Ketika dia akan dimasukin ke perapian karena tidak menyembah Baal, kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini. Itu kisahnya ada di di Daniel 3:17. Sadrak, Mesak, Abednego bilangnya begini, ya Tuanku Raja, kalau sekiranya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Tapi kalau enggak pun Tuan Raja, kami tidak akan menyembah dan mengabdi atau memuja patung emas buatan Tuanku Raja. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau Tuhan bisa sanggup menolong saya, Dia akan menolong saya. Kalau Tuhan nggak sanggup menolong saya, kalau Tuhan tidak menolong saya, bukan nggak sanggup Bapak Ibu. Kalau Tuhan pun ternyata apa yang saya harapkan dari Tuhan pun saya nggak mendapatkannya. Dia bilang apa? Saya pun tetap akan percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan bukan transaksional Bapak Ibu. Bukan ketika kita mendapatkan sesuatu baru saya mau percaya kepada Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, dan Abednego dan perwira itu mengajarkan kita bagaimana kita percaya kepada Tuhan walaupun enggak dapat apa yang seperti kita mau. Walaupun enggak dapat seperti apa yang kita inginkan. Tuhan tetap Tuhan Bapak Ibu. Kita mau percaya kepada Tuhan, kita enggak mau kesel sama Tuhan, Dia tetap Tuhan. Saya sih cuma ingatkan Bapak Ibu, mending kita percaya sama Dia. Ya, percaya, walaupun apa yang kita doakan ini belum menjadi kenyataan. Saya nggak ngalamin Bapak Ibu. Bahkan sampai akhir pun saya nggak dapat apa yang saya doakan. Saya berdoa buat mama saya, ada kesembuhan terjadi. Sampai akhir hayatnya, kesembuhan itu nggak datang. Apakah saya harus kecewa sama Tuhan? Saya bilang enggak. Tapi apa yang terpenting Tuhan kasih Bapak Ibu, yaitu sebelum mama saya meninggal itu dia sempat udah dibaptis, dia udah ke gereja Bapak Ibu. Itu yang penghiburan yang luar biasa. Tapi ketika saya berdoa untuk kesembuhannya, nggak terjadi. Tapi apakah saya mesti kecewa? Apakah saya harus meninggalkan Tuhan? Nah, dalam perjalanan hidup kita mungkin ada hal-hal yang kita nggak dapat. Tapi Bapak Ibu kita mau belajar seperti Elia. Dia tetap pergi, dia tetap keluar dari guanya, dan dia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi taati firman Tuhan Bapak Ibu, setiap melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan berarti, wah kok gitu saya tetap percaya sama firman Tuhan. Masa depan saya penuh pengharapan dalam Tuhan. Ya, dan kemudian kita rebahan aja dan kita tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Kita tetap mesti ingat firman Tuhan juga bilang begini, iman tanpa perbuatan mati. Jadi nggak bisa kemudian kita nangkep satu sisi, kemudian kita nggak mau tahu. Udahlah Tuhan, Tuhan yang ngurus aja lah. Ya pokoknya aku nggak mau peduli, pokoknya Tuhan yang ngurus aja lah. Nah itu mah iman yang mati Bapak Ibu ya. Kalau iman yang hidup jangan lupa ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah contohnya apa? Misalnya kalau kita nih lagi sakit hati, marah sama orang, ya kan, kesel. Tuhan bilang ampuni. Kan gak gampang Bapak Ibu ya, ngampunin orang yang ngeselin kita, udah berkali-kali jengkelin kita. Tapi Tuhan bilang ampuni. Ya udahlah Tuhan, perasaan sih nggak mau. Nanti takut kalau gue ampuni nanti dia balik lagi nyakitin. Ya. Tapi karena Tuhan yang suruh, ya udah saya ampuni Tuhan. Ambil sebuah keputusan untuk mengampuni. Ya. Jadi ada keputusan untuk mengampuni, mentaati firman itu, melakukan firman itu. Bukan kemudian ya udahlah mengampuni, ya udahlah aku ampunilah, ya udah aku ampuni. Tapi kalau ingat lagi orangnya, wah kesel lagi. Ngelihat lagi orangnya, wah tambah amarah lagi. Ya, itu bukan hidup dengan iman, dengan percaya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya cuek aja, masa bodoh itu sebenarnya. Ya, nah kita mau hidup yang benar dengan iman yang benar. Nah, dalam melakukan kebenaran itu Bapak Ibu selalu ada harga yang harus dibayar. Selalu ada salib yang harus kita pikul. Jadi Bapak Ibu pagi ini kita mau datang kepada Tuhan,
Mungkin teman-teman bisa mainkan lagu yang terakhir. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, di 2 Korintus 5 ayat 7 bilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pagi ini Bapak Ibu, kalau setiap kita ada di posisi Elia, sedang ada di gua itu karena kekesalan kita, kemarahan kita kepada Tuhan, kepada orang sekeliling kita. Ada pergumulan-pergumulan kita, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan suami, istri, dengan anak, mertua, segala macam. Kemudian kita masuk ke dalam gua itu. Kita lari dari itu ada Tuhan seperti Elia. Dia masuk ke dalam gua. Tapi Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa penuh kasih. Dia datang kembali kepada Elia. Dia tanya ke Elia, apa kerjamu di sini Elia? Elia kemudian komplain ke Tuhan. Aku udah melakukan perintah Tuhan, aku udah melakukan baca firman Tuhan, aku udah begini-begini Tuhan. Aku udah ke gereja, aku udah kasih persembahan, aku udah ke komsel, tapi Tuhan hidupku sekarang pun gak lebih baik dari mereka yang gak percaya Tuhan. Pertanyaan kedua pun Tuhan sampaikan, apa kerjamu di sini? Elia komplain lagi, Tuhan aku udah bekerja dengan giat nih, tapi bangsa Israel udah melupakan engkau. Nabi-nabi dibunuh, bahkan aku pun sekarang diancam, dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi Tuhan bilang, pergilah, kembalilah ke jalan. Siang ini Bapak Ibu, kalau kita masih ada di dalam gua seperti Elia, maukah kita dengarkan suara Tuhan untuk kita keluar, pergi, dan kembali kepada panggilan Tuhan. Nah, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita nyanyikan lagu ini. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, ada harga yang harus dibayar. Ada salib yang harus kita pikul. Setiap kita punya pergumulan masing-masing, ada salib yang harus kita pikul setiap hari. Jadi pastikan Bapak Ibu kita tetap teguh, kita tetap tekun. Keluarlah dari guamu, pergilah. Jangan berdiam diri. Jangan tepur, jangan hanya masuk ke dalam emosi-emosimu, jangan masuk ke dalam komplain-komplainmu, jangan masuk ke dalam hal-hal yang membuat engkau semakin hari semakin meninggalkan Tuhan. Tapi pagi ini keluarlah dari guamu, pergilah dan kembalilah ke jalan. Lakukan firman Tuhan dengan setia, lakukan dengan firman Tuhan dengan tekun, taati firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji akhirnya kepada Elia, apa yang Tuhan janjikan? Kalau tadi Tuhan bilang, wah bangsa Israel meninggalkan engkau. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-18 bilang begini. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia merasa kesal, gagal karena bangsa Israel waktu itu meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan janji kepada Elia, aku meninggalkan 7.000 orang yang tetap setia kepadaku, yang tidak menyembah patung itu. Ada selalu penghiburan Bapak Ibu daripada Tuhan. Amin. Pagi ini, siang ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini, resapi kata-katanya Bapak Ibu, dan kita mulai dipulihkan. Mungkin emosi kita, mungkin pengalaman-pengalaman kita mencari selama ini mungkin hal-hal yang spektakuler, tapi kita nggak ketemu Tuhan di sana. Dalam hal-hal yang biasa, mungkin dalam ibadah-ibadah yang biasa, ketika Bapak Ibu ada di rumah, ada di motor, di mobil, Tuhan bisa hadir di sana. Karena iman kita adalah iman karena percaya, bukan nunggu tanda-tanda, bukan nunggu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, tapi kita mau datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh, sama seperti seorang perwira di Kapernaum. Mari kita angkat lagu ini dengan pelan. Sebelumnya izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu. Bapak dalam surga, siang ini kami boleh belajar Tuhan, untuk kami menghidupi iman kami, menghidupi apa yang kami percayai. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah kami yang memulihkan perasaan kami, Engkau yang memulihkan jiwa kami.
Engkau yang memulihkan Tuhan pengetahuan-pengetahuan kami dan kesaksian-kesaksian teman-teman saudara seiman kami itu sungguh menguatkan kami. Kami bersyukur ada dalam satu komunitas yang boleh kami dikuatkan Tuhan. Tapi kami juga mau belajar Tuhan memiliki iman seperti Elia. Kami ingin memiliki iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kami ingin memiliki iman seperti seorang perwira di Kapernaum Tuhan. Tuhan, apapun kondisi kami siang ini, kami mau putuskan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami gumulkan, tidak membuat kami jauh daripada Engkau, tapi membuat kami semakin berpegang teguh kepada Engkau. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang berjanji Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan menyertai kami sampai dengan akhir zaman. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Tuhan melawat setiap kami secara pribadi Tuhan, satu lepas satu Tuhan. Setiap kami boleh dipulihkan. Hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus yang hadir di tempat ini, Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah Engkau memulihkan hati kami, memulihkan kami, jiwa kami, sehingga membawa setiap kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah kebenaran Kristus. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini, kita resapi kata-katanya, dan kita mau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Haleluya, syukur buat segalanya Tuhan. Syukur buat segalanya. Kau telah mati bagiku, Yesus. Haleluya. Haleluya. Serahkan segalanya, serahkan seluruh hidupku, dan ku tahu ku milik-Mu, Yesus. Kami nyatakan, ku cinta Kau, ku nyanyikan Tuhan, dan ku nyanyi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus Raja, nyanyi puji haleluya, semua bagi-Mu, ya Rajaku, dan ku nyanyi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus Raja, nyanyi puji haleluya, semua bagi-Mu, ya Rajaku. Sekali kita katakan, syukur atas segalanya. Haleluya. Jiwa kami bersuka Tuhan. Kami semua percaya akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami padamu Tuhan. Serahkan seluruh hidup, dengan yakin dan percaya, ku tahu ku milik-Mu, Yesus. Sehingga kami mau mengatakan, ku cinta Kau, dan lidah bibir kami terus menyanyikannya Tuhan. Ku nyanyi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus Raja, nyanyi puji haleluya, semua bagi-Mu, ya Rajaku, ku nyanyi, ku
Yesus Raja.